Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas hal-hal menarik seputar Bitcoin lagi teman. Salah satunya adalah potensi kenaikan. Nah, kalau misal teman-teman ikutin channel ini, teman-teman udah tahu bahwa aku berinvestasi Bitcoin untuk jangka panjang ya teman. Dimana aku melakukan ini karena menurut aku pribadi Bitcoin itu bisa mengalami kenaikan harga yang signifikan di masa depan. Nah, kamu bisa lihat ini ya salah satu potensi kenaikannya dari salah satu post. Kamu bisa lihat Bitcoin 1 year after the halving. Pada tahun 2012, setelah halving 1 tahun itu naiknya 8.838%. 2016 naik 285%. 2020 itu naik 548%. Kamu bisa lihat di sini kenaikannya itu udah bukan di bawah 100%. Kenaikannya itu udah beggar ya man, atau udah berkali-kali lipat. Itulah kenapa aku naruh uang yang cukup banyak di Bitcoin untuk saat ini. Karena aku percaya dalam beberapa saat ke depan Bitcoin bisa mengalami kenaikan harga, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa bahkan lebih dari itu. Kita semua nggak ada yang bisa prediksi. Tapi satu hal yang pasti, di sini potensial upside-nya itu jauh lebih menarik dan jauh lebih ada chance ketimbang resikonya, teman. Jadi di sini artinya investasi ini merupakan investasi yang risk to reward-nya baik. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya di 2024 halving, nanti 1 tahun setelahnya, kalau naik 200% aja, Bitcoin itu udah bisa sampai ke harga $195.000 ya, teman. Dimana kalau misal kamu punya satu keping Bitcoin aja, itu berarti nilainya udah bisa hampir menyentuh angka 3M. Padahal kalau kamu beli saat ini, mungkin harganya masih hanya 1M ya, men. Nah, kalau naik 300% bisa jadi $260.000, 400% bisa jadi $325.000, dan 500% bisa jadi $390.000. Kalau menurut aku pribadi, kenaikannya itu bisa 3-10 kali lipat ya, men. Tapi kita nggak tahu, karena pada akhirnya nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Cuma dalam jangka panjang, ini pasti naik ya men. Bukan masalah bakal terjadi atau enggak, cuman masalah cepat atau lambat ya men. Either itu 2030, 2040, 2050, tapi suatu saat Bitcoin itu harganya bisa menjadi jutaan dolar. Kalau menurut aku pribadi seperti itu ya men. Nah teman-teman juga boleh lihat salah satu chart ini. Kalau di video-video sebelumnya aku udah pernah tunjukin chart stock to flow. Terus kita juga udah pernah melihat yang namanya rainbow chart. Nah pada kali ini kita bisa melihat yang namanya long term power law ya men. Di sini ada Bitcoin power law. Dimana kalau misal kamu lihat di sini, secara statistik angkanya itu dia bakal naik turun di range ini aja ya man. Makanya di sini ada chart seperti ini yaitu Bitcoin Power Law. Dan kalau misalnya kamu ngikutin siklusnya aja, kamu step di bawah kamu beli, kemudian di atas kamu jual, di bawah kamu beli, di atas kamu jual, di bawah kamu akumulasi lagi, kemudian lepas lagi tinggi kamu jual. Itu kamu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan kalau misal kamu lihat di saat ini Bitcoin itu udah mendekati garis hijaunya ya man. Dimana kalau misalnya nanti emang dia menyentuh garis ungunya lagi, katakan 1 tahun dari sekarang atau 1 tahun dari halving deh, kita lihat mungkin tahun 2025 bulan 4. Nah kalau misalnya nanti dia menyentuh angka yang warna ungu, tuh kamu bisa lihat harganya bisa sampai 397.000 atau bahkan bisa naik terus menerus ya men. Apalagi kalau misalnya kamu pengen jualnya mungkin di 2025 akhir, harganya bisa semakin tinggi lagi. Itulah kenapa menurut aku pribadi sebenarnya Bitcoin ini bisa menjadi investasi yang menarik untuk saat ini. Karena story-nya semua lagi ke sana, institusi besar udah pada FOMO, tinggal nanti tunggu retail aja. Di saat retail udah pada masuk, retail berlomba-lomba, atau misalnya nanti Bitcoin tiba-tiba menyentuh angka 100.000, itu adalah angka psikologis ya men. Nanti bisa-bisa orang semakin mengakumulasikan Bitcoin lagi. Kita bahkan juga udah pernah coba melakukan perhitungan di video-video sebelumnya, dimana kalau misalnya semua milioner di dunia ini pengen membeli satu Bitcoin, bahkan itu nggak bisa kebagian. Maka dari itu, bagi kamu yang sekarang saat ini udah memiliki satu Bitcoin aja, sebenarnya itu udah bagus banget ya man. Bagi teman-teman yang belum, kamu bisa berusaha untuk at least mencapai satu Bitcoin biar kamu bisa menjadi seorang whole coiner ya man. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun nggak apa-apa, kamu bisa stack sebanyak mungkin aja Satoshi, sebanyak yang kamu bisa ya man. Kalau misalnya kamu memang percaya dengan story Bitcoin ini. Nah berikutnya ini sedikit intermezzo aja, dimana sebenarnya baru beberapa saat yang lalu kita baru merayakan
dengan Bitcoin Pizza Day ya men, yaitu adalah transaksi yang pertama dilakukan dengan menggunakan Bitcoin. Dimana di zaman itu, yaitu sekitar 14 tahun lalu, ada seorang dari Florida, dia membeli 2 pizza Papa John ya men, dimana waktu itu dia membayar dengan menggunakan 10.000 Bitcoin. Nah kalau misalnya kita rupiahin per saat ini, itu nilainya setara dengan 10 triliun ya men. Bayangin kalau waktu itu dia nggak membeli pizzanya, disimpan Bitcoin ya men. Tapi ya pada akhirnya siapa yang tahu kalau Bitcoin bisa jadi semahal ini. Makanya hari tersebut dirayakan sebagai Bitcoin Pizza Day. Karena itu pertama kali orang bertransaksi menggunakan Bitcoin ya men. Nah ini ilustrasi simple aja, kamu bisa lihat di ini meme aja ya men. Di tahun 2010 ada seorang pengen membeli satu pizza. Harganya adalah 10.000 Bitcoin. Pada tahun 2024 di saat orang pengen membeli 10.000 pizza, harganya cuma 1 Bitcoin. Kamu bisa lihat kenaikan Bitcoin itu nilainya sangat signifikan ya men. Itu 1 Bitcoin udah bisa membeli sebanyak itu. Nanti di masa depan mungkin 0,1 Bitcoin aja udah berharga banget. 0,01 Bitcoin udah berharga banget ya men. Nah Bitcoin ini digadang-gadang bisa menjadi aset masa depan ya men. Karena Bitcoin ini bisa menjadi salah satu metode yang sangat baik sebagai store of value. Dimana nilainya itu udah fix, udah cap di 21 juta unit dan gak akan bertambah lagi ya men. Udah gitu, Bitcoin ini dapat dipindahkan dengan sangat mudah. Sebenarnya Bitcoin itu sifatnya mirip dengan gold, tapi bedanya kalau misalnya gold, mungkin kamu nggak akan bisa memindahkannya dengan mudah. Inilah kenapa Bitcoin sering banget disebut sebagai gold 2.0 atau bisa dibilang gold dari masa depan ya men. Makanya ini aset dari masa depan. Kamu bisa lihat ada seorang melakukan transaksi dia di mana dia mengirim sekitar 16.445 Bitcoin dan dia udah kirimnya jarak jauh, kemudian dia hanya dikenakan 10.935 Satoshi. Atau kalau dirupiahin itu cuma setara 7,3 dolar. Bayangin dia kirim 1 billion dolar atau sekitar 16 triliun, dia cuma bayar fee-nya sebanyak 7 dolar atau 100.000 rupiah. Kalau misalnya kamu pengen mengirim emas, senilai 16 triliun, apakah bisa kamu ngeluarin fee hanya sekitar 7 dolar atau 100.000? Aku cukup yakin gak akan bisa ya men. Begitu juga kalau misalnya kamu menggunakan uang fiat. Kalau misalnya kamu sampai kirim 16 triliun, bisa-bisa kamu langsung dipertanyakan sama polisi, dipertanyakan sama bank, dipertanyakan sama semua pihak, kenapa bisa ada uang sebanyak itu ya men? Bisa-bisa kamu nanti disangka cuci uang. Itulah kenapa Bitcoin ini bisa menjadi aset masa depan ya men. Banyak banget kelebihannya dari satu instrumen yang unik ini ya men. Itulah kenapa untuk saat ini aku nyetok lumayan banyak Satoshi ya men. Nah, selain disebut sebagai emas digital, sebenarnya Bitcoin juga bisa disebut sebagai properti digital. Kenapa properti? Karena properti itu jumlahnya udah fix ya men, dimana di dunia ini tanah itu jumlahnya udah nggak bisa ditambah, tanah ya jumlahnya udah fix, dan dari tahun ke tahun pasti tanah atau properti itu mengalami kenaikan harga. Sebenarnya mungkin secara bangunan itu nilainya nggak naik, tapi secara tanahnya yang mengalami kenaikan harga atau apresiasi. Dan itulah kenapa kalau misal orang berinvestasi tanah, seringkali dia bisa mendapatkan yang namanya capital gain ya men. Maka dari itu sebenarnya properti aset yang oke juga. Tapi kamu bisa lihat di sini bahkan properti aja kalau dibandingin sama Bitcoin, itu Bitcoin bisa jauh lebih mengungguli properti ya men. Ya mungkin bedanya kalau properti bisa ditinggalin aja. Kalau misalnya Bitcoin kan itu cuma mata uang digital, kamu hold Bitcoin nggak bisa kamu tinggalin ya men. Ini kamu bisa lihat pada tahun 2016 ada rumah seharga 288.000 dolar. Itu setara dengan 664 Bitcoin. Kita fast forward 4 tahun kemudian, 2020, rumahnya katakan udah naik harga nih, jadi 328.900. Nah, berapa banyak Bitcoin yang kamu perlukan untuk membeli? Hanya 45 Bitcoin. Kemudian kita fast forward lagi ke tahun 2024, harga Bitcoin udah sekitar 60.000, 70.000. Jadi rumahnya kalau misalnya udah mengalami kenaikan jadi 430.000 pun hanya butuh sekitar 6,6 Bitcoin ya men. Nah, dari sini kamu udah kira-kira bisa ngelihat trennya ya, dimana makin lama Bitcoin yang diperlukan untuk membeli properti itu semakin kecil. Karena kenapa? Karena Bitcoin mengalami kenaikan harga yang signifikan dari waktu ke waktu. Jadi nanti kira-kira kalau di 2028 berapa nilai Bitcoin? Jangan-jangan nanti 1 Bitcoin udah bisa membeli rumah di Amerika. Kalau misal sampai itu terjadi, ya itu berarti nilai Bitcoin satunya udah berapa miliar, udah banyak banget.
Jadi di Indonesia kalau misal kamu beli rumah 1M aja, artinya mungkin kamu hanya butuh 0, sekian Bitcoin, 0,5 Bitcoin, 0,3 Bitcoin untuk membeli satu rumah. Dan itu baru kita bicara 4 tahun lagi. Gimana kalau kita bicara 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, bisa-bisa nanti 0,01 Bitcoin juga udah bisa membeli rumah ya, men. Dan juga kamu perlu ingat, satu Bitcoin itu terdiri dari 100 juta Satoshi. Jadi bisa aja nanti di masa depan bahkan 1 juta Satoshi aja udah tergolong banyak ya, men. Itulah kenapa kalau misal kamu pengen mempersiapkan masa depan, boleh juga kalau misalnya kamu berusaha untuk stack Bitcoin sebanyak mungkin, stack Satoshi sebanyak mungkin, dan kamu hodl dalam jangka yang super duper panjang. Seperti yang aku lakukan ya, men. Walaupun nanti di peaknya di tahun depan mungkin aku akan melepas sebagian Bitcoinku, tapi pasti ada Bitcoin yang aku sisain dan aku bakal hold forever ya, men. Karena aku percaya nanti di zaman-zaman generasi setelah kita, berapa dekade setelah ini, pasti harga Bitcoin udah menjadi sangat mahal ya, men. Oke, ini juga case-nya mirip-mirip dengan yang tadi. Kamu bisa lihat ada seseorang, dia membeli apartemen di Norway tahun 2015 seharga 1.100 Bitcoin. Kemudian fast forward di tahun 2024 ini, satu apartemen itu cuman bernilai setara dengan 6,9 Bitcoin. Terus kemudian dia tulis conclusion, stack sats not apartment. Jadi intinya beli Satoshi, beli Bitcoin instead of beli apartemen ya, men. Karena kenaikan harga Bitcoin atau Satoshi bahkan bisa melebihi apartemen. Di sini kamu bisa lihat dari butuh 1.100 Bitcoin hanya tinggal butuh 6,9 Bitcoin. Nanti di masa depan, seperti tadi aku bilang, mungkin satu apartemen itu cuma bernilai 1 Bitcoin. Di masa depan lagi, kita tarik lebih panjang lagi, 0,5 Bitcoin, 0,1 Bitcoin, nanti udah bisa membeli apartemen tersebut ya, men. Itulah kenapa Bitcoin itu akan menjadi sangat bernilai di masa depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya sebagian dana nganggur, teman-teman juga boleh mulai mengakumulasikan Satoshi ya, men. Terus bagi kamu yang masih belum tahu gimana cara membeli Satoshi, gimana cara membeli Bitcoin dan mengamankan Bitcoin kamu bisa cek beberapa videoku yang lain karena aku udah bahas beberapa exchange yang aku gunakan. Kemudian kamu boleh pakai kode referralku di bawah supaya kamu dapat bonus ya, men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!